Baik, syukur. Ada sukacita malam ini, jemaat sekalian? Kita akan belajar firman Tuhan kembali pada saat ini. Saya ajak kita membuka, kita masih mempelajari kitab Ayub. Pelajari kitab Ayub, jadi saya ajak kita untuk membuka Ayub pasal 12. Pada malam hari ini, Ayub pasalnya yang ke-12. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Dan malam ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau melihat apa yang terjadi pada Ayub, pergumulannya, dan juga pengajaran yang dia simpan bagi kami dalam kitab ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dan kami melandaskannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah sampai di Ayub pasal 12. Dan Ayub pasal 12 ini tidak berdiri sendiri, tapi satu unit dari pasal 12 sampai dengan pasal 14. Jadi kita tahu bahwa kita sedang dalam siklus di mana 3 teman Ayub, yaitu Elifaz, kemudian si Bildad, dan kemudian Zophar, mereka masing-masing bergiliran mengkritik atau mencoba memberi nasihat, walaupun nasihatnya ini berupa kritikan dan tuduhan kepada Ayub. Dan mereka sudah melakukannya satu persatu dan kemudian Ayub menjawab. Dan siklus pertama ini penutupnya, penutup siklus pertama, karena terakhir kita lihat di pasal 11 Zophar sudah bicara. Dan Zophar adalah dari antara ketiga itu yang paling belak-belakan, yang pas menuduh Ayub begitu. Dan di pasal 12 sampai 14 di sini Ayub menanggapi bukan hanya Zophar sebenarnya, dia menanggapi Zophar tapi juga menanggapi ketiganya mereka itu. Nah, sebenarnya kita perlu melihat pasal 12 sampai 14 ini sebagai satu unit. Karena pengajarannya satu, gitu. Tapi pasti terlalu panjang kalau kita bahas semuanya menjadi satu kali khotbah. Jadi saya membagi perenungan kita menjadi 2 bagian di sini. Dan hari ini kita akan melihat dari pasal 12, kemudian setengah dari pasal 13. Dan tema dari bagian firman ini nih akan menjadi perenungan kita adalah bagaimana Ayub membantah pola pikir yang dari teman-temannya ini. Ayub membantah pola pikir yang salah dari teman-temannya tentang Allah, tentang Tuhan. Dan pola pikir yang salah apa yang mereka miliki? Ya, itulah yang mereka tuduhkan kepada Ayub. Bahwa mereka berkata, Ayub kena musibah, kamu kena masalah, kamu kena penderitaan yang begitu besar, pasti kamu punya dosa rahasia, pasti kamu ada suatu kesalahan. Dan kita bisa berkata bahwa pola pikir ini mirip-mirip dengan yang hari ini kita lihat sebagai teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran berkata bahwa kalau kamu benar di hadapan Tuhan, kalau kamu ikut Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kemakmuran kepada kamu. Kamu akan terhindar dari bencana, kamu akan terhindar dari kesusahan, kamu akan terhindar dari kesulitan ekonomi, kamu akan terhindar dari sakit penyakit bahkan. Nah, itu yang dikhotbahkan oleh orang-orang yang menganut teologi kemakmuran. Nah, teman-teman Ayub memiliki pemahaman yang serupa dengan itu. Mereka berpikir bahwa, kalau Ayub kamu orang benar, ya, kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan kaya raya seperti yang sebelumnya. Tapi sekarang kamu kena masalah, itu berarti kamu pasti ada tidak benarnya di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah pemikiran mereka. Dan pemikirannya adalah pemikiran yang salah. Oleh karena itu Ayub ingin membantah pemikiran ini dalam 3 pasal. Jadi ini adalah kata-kata Ayub yang paling panjang. Satu blok 12, 13, 14 ceramah dia atau pembelaan dia yang paling panjang terhadap ketiga temannya di sini. Oke. Bagaimana cara Ayub membantah pola pikir? Ada beberapa poin yang akan kita lihat di sini. Poin yang pertama, lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Ayub berkata begini,
Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati, katanya. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan kamu, siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Aku menjadi tertawaan sesamaku, aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka, demikian pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Oke, jadi bantahan yang pertama yang Ayub berikan di sini, Ayub ingin menunjukkan bahwa pola pikir yang salah ini, teologi kemakmuran ini, adalah suatu pola pikir yang kejam. Suatu pola pikir yang kejam, saudara kasih Tuhan. Mengapa demikian? Ya, kita lihat pertama-tama Ayub bilang, sebenarnya pola pikir kalian itu saya paham benar, Ayub bilang gitu. Yang kalian ngomong ke saya itu saya sangat paham. Mungkin Ayub juga berpendapat begitu dulunya. Bahwa kalau orang benar akan diberkati dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pengalaman dan apa yang dia alami telah mengajar dia bahwa ternyata tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu. Apalagi kita tidak boleh melihat hanya sepotong waktu saja. Kalau kita hanya melihat sepotong waktu, ayat 6, malah kemah para perusak itu aman. Orang yang membangkitkan murka Allah itu tentram. Kalau kita lihat hanya sepotong waktu saja. Oleh itu mengambil kesimpulan seperti itu. Dan kalau kita mengambil kesimpulan sesuai dengan pola pikir yang salah ini, maka ujung-ujungnya kita akan kejam terhadap sesama kita. Buktinya apa? Buktinya Ayub sendiri merasakan. Dia sudah tertimpa masalah, malah orang bilang, nah pasti kamu ada dosa. Intinya mereka ingin berkata, Ayub kamu pantas mendapatkan celakanya kamu. Kamu sedang dihukum Ayub. Kamu sedang dimurkai oleh Tuhan. Kamu pantas mendapatkannya. Jadi dia seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya. Sudah jatuh ketimpa tangga, mungkin saya mau metik durian, duriannya jatuh kena dia juga, kan? Jadi ini beruntun-untun, saudara kasih Tuhan. Dan dia bilang apa? Misalnya ayat yang keempat, aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang-orang yang jauh kurang rohani dari Ayub, sekarang menggeleng-geleng kepala terhadap dia. Sekarang mereka menunjuk-nunjuk Ayub, padahal Ayub bilang, aku ini orang yang punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau aku berdoa, Tuhan jawab aku. Tapi sekarang orang-orang yang sebenarnya jauh dari Tuhan malah mencibir Ayub, malah berkata, wah ini dia dosa apa, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi suatu hal yang kejam. Ayat yang kelima, penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Jadi orang-orang yang sedang aman, tidak kena bencana, melihat orang yang kena bencana malah bilang, ini gara-gara dia begini. Jadi langsung menghakimi tanpa pemahaman yang benar. Jadi ini akhirnya menjadi pola pikir yang sangat salah dan sangat kejam sebenarnya. Saya sudah pernah ceritakan kisah tentang Horatio G. Spafford. Dan mungkin banyak di antara kita tentu tahu dia adalah penulis lagu It Is Well With My Soul, atau Nyamanlah Jiwaku di dalam buku nyanyi kita. Dan mungkin banyak di antara kita sudah tahu sedikit banyak kisah di balik ditulisnya lagu itu. Bagaimana dia mengalami berbagai bencana secara beruntun. Pertama, secara ekonomi, bisnis dia terbakar. Dia ada di suatu kota, kalau saya tidak salah kota Chicago atau apa gitu. Dia punya propertinya terbakar. Bisnis dia kacau lah, lumayan kacau, dan akhirnya dia putuskan supaya tidak pusing, dia mau liburan ke Eropa bersama dengan keluarganya. Dia mau liburan ke Eropa bersama keluarganya, dia suruh istrinya berangkat duluan sama 4 putrinya. Kemudian belakangan dia akan menyusul. Ya. Tapi ya kapal dia tenggelam di tengah perjalanan. Dan 4 anaknya mati semua. 4 anak perempuannya mati. Anda bisa bayangkan kehilangan 4 orang anak perempuan pada hari yang sama. Dan istrinya sampai ke Eropa sana dan langsung kirim telegram kepada dia bahwa dia bilang, saya selamat tapi sendirian. Saya selamat tapi sendirian. Dan suaminya bergegas
naik kapal untuk menyusul istrinya, dan ketika kapal dia itu lewat, sampai di tempat di mana kapal istrinya dan 4 anaknya itu tenggelam, kaptennya tahu apa yang terjadi pada dia. Kapten kapal panggil Horatio G. Spafford, dia bilang, coba ke sini, kita akan lewat tempat di mana beberapa waktu lalu kapal yang ditumpangi anak-anak kamu ini tenggelam. Dan ketika melewati daerah itulah, Horatio G. Spafford menuliskan lagu Nyamanlah Jiwaku itu. Sungguh luar biasa sekali. Nah, setelah itu dia kena bencana lagi. Satu anak putranya meninggal karena sakit, dan sebagainya. Tetapi hal yang paling menyedihkan adalah, ternyata apa yang terjadi pada Ayub ini berulang lagi ke keluarga Spafford, di mana jemaat tempat mereka menjadi anggota, akhirnya banyak orang yang berpikir bahwa mereka ada dosa tersembunyi. Bahwa keluarga Spafford ini pasti ada suatu kesalahan, pasti ada menyembunyikan suatu kejahatan dan lain sebagainya. Dan orang-orang gerejanya bukan menjadi support terhadap dia, dan bukan menghibur dia bagaimana, malah mulai mencurigai dia. Dan ya itu menjadi sesuatu kekecewaan. Akhirnya keluarga Spafford, mereka memilih untuk menjadi misioneri, mereka pergi ke Yerusalem gitu ya, dan menjadi misi di Israel. Tapi kita melihat bagaimana pola pikir yang salah bisa menimbulkan kekejaman. Dan ini juga disalahgunakan oleh teologi kemakmuran, oleh pengajar-pengajar sesat pada hari ini. Karena mereka ingin menipu manusia. Kamu benar dengan Tuhan, kalau kamu punya iman, kamu pasti sehat. Kamu pasti sehat. Lalu kalau ada yang sakit, dipanggil penyembuhnya. Saya akan sembuhkan kamu, saya ini punya kuasa, saya ini punya karunia menyembuhkan. Lalu ditengking-tengking iblisnya supaya keluar gitu kan. Lalu sembuhlah kamu, tidak sembuh-sembuh. Apa yang dikatakan? Kamu kurang iman. Udah sakit, divonis kurang iman. Nah ini kan tambah ini kejam sebenarnya. Sehingga orang yang sakit ini, bukan hanya dia harus berurusan dengan dia sakitnya lagi sekarang dituduh oleh si pengkhotbah ini kurang iman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat mengecewakan, yang bisa timbul karena teologi yang salah, pola pikir yang salah. Oke, mari kita masuk ke poin yang kedua dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 sekarang ya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca di sini ayat 7 sampai 12. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Oke. Poin yang kedua, di mana Ayub membantah pola pikir yang salah. Ini yang pertama tadi kan bahwa pola pikir yang salah ini kejam sebenarnya. Dan yang kedua, pola pikir yang salah ini didasarkan pada pemahaman yang dangkal. Ya, jadi pola pikir yang salah ini dangkal. Kenapa dangkal? Karena dia didasarkan kepada suatu kebenaran, tetapi dengan pemahaman yang dangkal saja. Tidak benar-benar sampai kepada intinya. Nah, kalau kita lihat, waktu di ayat 2, Ayub ini sedang ngomong sama teman-temannya, makanya dia pakai kata ganti orang kedua plural. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalian. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, entah kenapa mereka agak alergi pakai kata kalian, gitu, jadi nggak muncul. Jadi dia pakai kata kamu di sini. Tapi di ayat 2 perhatikan, memang kamulah orang-orang itu. Kamulah, maksudnya di sini kalian, pakai istilah kalian sebenarnya. Jadi Ayub sedang menjawab ini teman-temannya, 3 orang temannya. Tapi masuk ke ayat 7, dia ubah. Dia sekarang bukan lagi pakai orang kedua jamak, tapi dia pakai orang kedua singular di sini. Makanya LAI terjemahkan engkau sekarang, ya, engkau. Tapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa sepertinya ada sedikit perubahan perspektif. Ayat 7 sampai 12 di sini bukan lagi Ayub
sedang ngomong begini sama teman-temannya secara langsung, tapi maksudnya mungkin ini nasihat-nasihat yang diberikan kepada Ayub, atau ini suatu kebenaran umum, suatu amsal umum yang diketahui manusia, begitu ya. Bertanyalah kepada binatang, kau akan diberi pengajaran, kepada burung di udara, kau akan diberi keterangan. Mengenai apa? Mengenai bahwa Maha Kuasa. Ayat yang ke-9 kan? Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Tuhan adalah pencipta, Tuhan yang ciptakan bumi, Tuhan yang... Dan di ayat yang ke-10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa, segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ini adalah pengajaran yang indah, bahwa Tuhan memegang nyawa semua orang. Ini pengajaran yang indah. Hari Minggu yang lalu di Sekolah Minggu Dewasa, kita sedang membahas kitab Wahyu. Kitab Wahyu dikatakan di situ, 1/4 manusia mati, 1/3 manusia mati, dan saya membuat poin dan saya kutip ayat ini dan berkata bahwa semua nyawa ada di tangan Tuhan. Oke, itu benar. Tapi kalau kita memahaminya secara dangkal, kita bisa salah menerapkannya, begitu. Seperti orang yang percaya teologi kemakmuran. Kadang-kadang alasan mereka apa? Alasan mereka bilang gini, loh pasti dong Tuhan memberkati, Tuhan kan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka orang yang percaya Tuhan pasti diberkati, karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, di satu sisi kita bilang, Tuhan Maha Kuasa, ya benar, siapa yang tidak tahu, gitu kan? Nah, inilah yang Ayub ingin katakan, gitu. Siapa yang tidak tahu Allah Maha Kuasa? Kamu tanya ke binatang, dia kasih tahu kamu Allah Maha Kuasa. Gitu. Kamu tanya ke bumi, kamu tanya ke ikan, kamu tanya ke burung, siapa tidak tahu Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa. Tetapi kalau kamu pahami itu secara dangkal, oh Allah Maha Kuasa, maka saya sebagai pengikutnya tidak akan dikasih susah gitu. Nah itu salah, sudah salah pemahamannya seperti itu. Hanya karena Allah Maha Kuasa, tidak berarti bahwa dia tidak mungkin mengizinkan umatnya untuk menderita kadang-kadang. Jadi kita tidak bisa mengambil suatu kebenaran, lalu kita pahami secara dangkal saja. Sehingga penerapannya salah. Salah satu contoh lagi, di mana ada suatu kebenaran, tapi dipahami secara dangkal dan salah, ada kaitannya dengan, karena ini terbersit di kepala saya, karena saya sedang menulis buku tentang Calvinisme, jadi banyak lagi memikirkan itu, gitu kan. Misalnya Calvinis berkata, Tuhan Maha Berdaulat. Ya kita bilang, setuju, Tuhan Maha Berdaulat. Gitu. Tidak ada yang bisa menentang Tuhan. Tidak ada yang mampu menentang Tuhan. Ya benar sih, gitu. Tidak ada yang mampu menentang Tuhan. Tapi kalau mereka terapkan itu lalu menjadi, oh kalau begitu irresistible grace, katanya. Gitu kan? Karena Tuhan Maha Berdaulat, karena Tuhan ya Maha Kuasa, jadi manusia tidak bisa menang melawan Dia dan lain sebagainya. Jadi kalau Tuhan mau kasih karunia, orang itu tidak akan bisa melawan dan lain sebagainya. Nah itu sudah pemahaman yang salah. Itu terlalu cetek memahami kedaulatan Tuhan seperti itu. Terlalu dangkal di situ. Karena Tuhan yang Maha Berdaulat itu kita bilang justru berdaulat juga untuk menciptakan manusia yang dia bisa tuntut tanggung jawab. Jadi kehendak bebas manusia itu tidak mengancam kedaulatan Tuhan, karena kehendak bebas manusia itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang mau ada seperti ini. Nah, jadi ketika kita memahami kebenaran secara terlalu dangkal, maka kita akan sampai kepada pola pikir yang salah. Misalnya mereka bilang, ya seperti orang-orang teologi kemakmuran ini kan, Tuhan Maha Kuasa. Ayub, Tuhan kan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kalau kamu diberkati Tuhan kan, mestinya domba kamu nggak dibunuh oleh orang Kasdim. Tuhan Maha Kuasa, kalau Dia Maha Kuasa dan kalau kamu benar dengan Dia kan mestinya Tuhan tidak izinkan angin puyuh menghancurkan rumah kamu, 10 anak kamu mati. Nomor satu kita bilang, saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Itu sih nggak salah. Itu nggak salah, makanya Ayub bilang, kamu tanya aja. Siapapun bisa kasih tahu, memang benar kok Tuhan Maha Kuasa. Tetapi apakah itu berarti lalu Tuhan tidak bisa mengizinkan orang benar menderita? Nah, ini yang pemahaman yang terlalu dangkal ini, ya. Oke. Kepada poin yang ketiga di sini.
Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayat 13 sampai ayat 25 ini lumayan panjang. Dan intinya di sini adalah, ya kita baca dulu deh. 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Nah, kita melihat di sini Ayub berkata, Tuhan berbuat begini, Tuhan berbuat begini, Tuhan berbuat begini. Intinya apa yang ingin dia katakan untuk membantah teman-temannya ini adalah bahwa pola pikir kalian yang salah itu mengkotakkan Tuhan atau mencoba untuk menahan Tuhan dalam kotak imajinasi kalian. Karena menurut kalian Tuhan itu harus bertindak begini. Ya. Padahal Tuhan itu bebas. Tuhan mau berbuat seperti apa, kamu tidak bisa tahu. Jadi pola pikir yang salah mencoba untuk mengotak-ngotakkan Tuhan. Sehingga mereka berpikir, oh, kalau kamu sudah ikut Tuhan, Tuhan pasti akan bikin kamu sehat. Kalau kamu sudah ikut Tuhan, Tuhan pasti akan bikin kamu kaya. Nah, dan Ayub bilang, oh tidak. Ya. Tuhan mau berbuat seperti apa, itu bukan kita yang atur. Dia Tuhan, bukan saya Tuhan. Ya, kalau saya yang atur Tuhan, kamu harus begini, ya saya jadi Tuhan. Ya. Tapi dia adalah Tuhan. Dan kadang-kadang dia melakukan banyak hal, dia nggak perlu menjelaskan kepada kita kenapa. Gitu. Karena dia lakukan rancangan dia, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Karena memang pemahaman kita sangat sempit. Jangan ada orang yang berpikir, saya sudah bisa menebak Tuhan. Saya sudah bisa memahami Tuhan seluruhnya, sehingga Tuhan mau berbuat apa saya sudah tahu gitu. Itu salah. Tuhan tidak bisa dikotak-kotakkan seperti itu. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang jauh lebih berdaulat dari kita, Allah yang pemahaman dan pengertiannya jauh lebih tinggi dari kita. Kalau menurut hemat manusia, ada banyak hal kita bilang, Tuhan kenapa engkau berbuat seperti itu? Dan kita bilang, ya itulah kedaulatan Tuhan, dia punya alasan dia sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Siapa lagi yang lebih benar, lebih bagus daripada misalnya seorang rasul? Bahkan Tuhan telah tetapkan rasul menjadi soko guru, menjadi fondasi jemaat. Tapi kenapa Tuhan izinkan Yakobus mati dipenggal oleh Herodes? Petrus dia lepaskan, dan itu belum lama berselang gitu. Baru berapa lama? Kenapa pelayanan Yakobus begitu singkat begitu? Bukankah Yakobus ada di dunia ini sangat bagus sebagai salah satu dari 12 rasul? Ini kan program Tuhan juga. Kenapa Tuhan? Ya kita kadang-kadang kenapa Tuhan? Ya Tuhan bilang, itu aku punya rencanaku sendiri. Kamu tidak bisa tebak aku akan lakukan apa. Kadang-kadang kita berpikir, oh ada orang mau jadi misioneri, kenapa Tuhan izinkan dia mati? Jim Elliot, cerita yang sangat terkenal kan? Mau pergi ke suku Indian di Amerika Selatan sana, mati terbunuh. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika Selatan, di Indonesia sendiri. Munson Lyman misalnya, misioneri baptis ke Tanah Batak gitu. Tadi siang barusan kita ngomong dengan mau bikin museum Munson Lyman di Tarutung sana. Jadi
Lalu kita bilang, loh, kenapa Tuhan izinkan mereka mati? Bukankah jauh lebih bagus kalau misalnya mereka hidup? Kan Tuhan tidak kurang kuasa untuk mempertahankan mereka hidup sebenarnya. Nah, Anda baca sejarah baptis yang kita bikin tiap hari, ada banyak, ada siapa tanggal berapa itu, sekitar sebulan yang lalu, yang orang muda itu baru menikah, pergi ke daerah Assam namanya di situ ya, daerah India sana itu. Baru nyampe ke ladang pelayanan. Bukan dibunuh, bukan apa, kapalnya, kanunya tenggelam, nyungsep, dia mati di situ. Gitu ya. Anda berpikir, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Gitu. Ya, sekali lagi, Ayub ingin mengingatkan, kita tidak bisa mengkotak-kotakkan Tuhan. Gitu. Kita tidak bisa berkata, oh karena begini Tuhan pasti harus begini. Satu-satunya yang kita bisa yakin Tuhan akan lakukan adalah sesuatu yang sudah Dia janjikan. Karena kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan tepati. Itu bisa kita pegang. Ya, tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan, kamu harus begini, harus begini. Ya. Dan Ayub daftarkan di situ. Tuhan berdaulat atas alam. Kalau Dia mau bendung air, berhenti. Kalau Dia mau jebloskan airnya mengalir, bisa. Tuhan berdaulat atas semua manusia, nggak itu raja, nggak itu pembesar, nggak itu menteri, hakim. Dia mau naikkan, Dia mau turunkan, terserah Tuhan. Jadi Ayub ingin mengajar teman-temannya bahwa Tuhan itu punya, bisa aja dia bikin saya menderita, itu intinya. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk pasal 13 sekarang. Pasal 13, kita lihat ayat 1 sampai 12 dulu. Ya, ini poin yang keempat. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Intinya, Ayub dengan ini berkata, kalian itu lebih bijak kalau tutup mulut aja lah, gitu ya. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras. Jikalau kamu diam-diam memihak, apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisai tanah liat. Oke, jadi pola pikir yang salah ini, poin yang keempat adalah dia adalah pola pikir yang menipu. Bahkan membuat Allah menjadi penipu. Kalau kita mengatasnamakan Tuhan, kita bilang bahwa, kalau kamu hidup benar, Tuhan pasti bikin kamu kaya. Terus nggak terjadi, yang Dia salahin siapa nanti? Tuhan, jangan-jangan gitu kan? Berarti kita berbohong atas nama Tuhan gitu. Lalu kita bilang, kalau kamu ini orang benar, kamu akan sehat terus. Seperti teologi-teologi kemakmuran ngomong gitu. Lalu dia sakit, dia bisa salahkan Tuhan. Katanya Tuhan mau ini, padahal Tuhan nggak ada ngomong gitu. Yang ngomong siapa? Ya si penipu ini. Gitu. Si orang yang punya pola pikir yang salah ini. Dan Ayub bilang, kalian ini menipu atas nama Tuhan kalau begitu. Kamu berbohong demi Tuhan, padahal Tuhan nggak ada ngomong seperti itu. Dan nanti kalau Tuhan tuntut dari kalian, Dia akan marah sama kalian. Kenapa kalian bikin janji atas nama Tuhan? Nah, ada banyak orang yang seperti itu. Hari ini, kalau kamu dalam 30 menit ke depan, sentuhkan tanganmu ke layar TV-mu. Gitu kan? Ya. Berikan minimum 10 juta, ada minimumnya lagi. Maka dalam 30 menit ke depan kalau kalian melakukan ini akan diberkati 100 kali lipat. Kalau lewat setengah jam cuma 50 kali lipat. Ini udah kayak marketing apa gitu. Di atas nama Tuhan. Gitu. Wah, ini yang seperti ini yang dimarahin oleh Ayub juga. Penipu kalian. Dan kalian berbohong demi Tuhan. Dan dia bilang, apa kamu tidak takut akan kekuasaan Tuhan nanti?
mengejutkan kalian. Karena kalian sudah berjanji yang Tuhan tidak janji. Kalian menjamin orang yang Tuhan tidak jamin. Nah, nanti gimana caranya? Nah, sudah yang kasih Tuhan. Yang terakhir, ya, karena waktu kita sudah habis, adalah ayat 13 sampai ayat 16 sebenarnya. Nah, ini bukan membantah lagi, tapi apa solusinya Ayub? Ya, solusinya Ayub, dilihat di sini ayat 13, diam, aku hendak bicara. Oke, sekarang kalian tutup mulut aja, giliran saya. Gitu kan? Diam, aku hendak apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihat, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang akan menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Ini sangat menarik sekali, karena di ayat 15 ada perbedaan penafsiran perbedaan penerjemahan, yang sangat drastis sekali antara misalnya KJV. Kalau Anda cek KJV, sangat berbeda sekali terjemahannya. Ya. Anda cek KJV, dia bunyinya begini, though he slay me, yet I will hope in him. Ya, walaupun dia membunuh aku tetap akan berharap padanya. Tapi kalau di Indonesia bunyinya, lihat ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Jadi berbeda total ya. Berbeda total ininya, bunyinya gitu ya. Dan kenapa bisa begitu? Nah itu Anda ikut bibliologi tekstual gitu ya. Di situ ada masalah keri dan ketif, di situ ada yang tertulis dan ada yang masoretik bilang bacanya mestinya begini gitu. Nah, tapi intinya sebenarnya Ayub ingin berkata, Ayub tidak kehilangan harapan. Ayub tidak kehilangan harapan. Jadi secara kontekstual yang KJV lebih benar. Karena dia berkata begini, lihat walaupun ia membunuh aku akan berharap padanya. Karena di ayat 16 dikatakan, itulah yang akan menyelamatkan aku. Sebenarnya kata itulah dalam bahasa aslinya bisa juga dia. Karena di dalam bahasa asli itu yang penting orang ketiga singular. Jadi bisa itu, bisa dia juga. Dia yang akan menyelamatkan aku. Dia akan menyelamatkan aku. Jadi Ayub sebenarnya berkata, saya tidak bisa temukan jawabannya di hidup ini. Sebentar lagi saya akan mati, dan kalaupun saya mati, saya tetap akan percaya kepada Tuhan. Dia yang akan menyelamatkan aku. Ayub ingin berkata bahwa Tuhan memang akan memberkati aku, tetapi kalaupun bukan di hidup ini, nanti setelah saya mati. Dan itu adalah pengharapan kita. Kita percaya bahwa kita memang akan diberkati Tuhan, kita percaya kita memang akan menang, kita percaya kita memang akan makmur, kita memang akan kaya raya, tapi kalau bukan di dunia ini, kalau bukan sampai kita mati pun nanti, itu akan terjadi setelah kita dibangkitkan. Nah, itu adalah kepercayaan dan iman orang yang benar kepada Tuhan. Tapi selanjutnya, nanti kita akan bahas di kelanjutannya, karena pasal 13 ini dan pasal 14 berbicara mengenai apa yang akan terjadi setelah itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami, dan Engkau sudah berurusan dengan Ayub dan teman-temannya sedemikian rupa sehingga memberikan kami pelajaran. Kiranya kami bisa menangkap pelajaran itu dengan baik dan menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.